Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwahyuni dari kelas 03 Administrasi Pendidikan angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan materi ICT atau TIC sebagai alat bantu manajemen sekolah. Yang pertama, pengertian ICT. Teknologi informasi adalah penggunaan teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi untuk memperoleh dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital. Sedangkan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Apa itu ICT? ICT adalah suatu payung besar terminologi yang di dalamnya mencakup semua peralatan teknis agar bisa memperoleh dan juga menyampaikan sebagai informasi penting. Ada dua aspek ICT penting, yakni teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Teknologi informasi dalam hal ini mencakup berbagai hal berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantunya, manipulasi, serta pengelolaan informasi yang ada. Selanjutnya, karakteristik ICT. Yang pertama, mampu menyediakan informasi. Yang kedua, user-friendly, didesain dengan tempat untuk mempermudah akses informasi bagi pengguna. Yang ketiga, handal. Yang keempat, siklus inovasi yang cepat. Yang kelima, mempunyai waktu respon yang minimal. Yang keenam, teknologinya beragam dan sudah stabil. Yang terakhir, desentralisasi atau individualisme. Penggunaan teknologi ini cenderung mengarahkan masyarakat menjadi individualis karena mempermudah yang ditawarkan. Adapun kelebihan dan kekurangan ICT dampak positif. Yang pertama, mempercepat arus informasi. Yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi baru. Yang ketiga, media sosial. Yang keempat, membantu individu dalam mencari informasi. Yang kelima, media hiburan. Yang keenam, mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh. Yang ketujuh, sharing dan berbagi file. Yang terakhir, sebagai lokasi untuk bisnis jual beli. Adapun dampak negatifnya. Yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, meningkatnya penipuan dan juga kesejahteraan cyber. Yang ketiga, cyberbullying. Yang keempat, konten negatif yang berkembang pesat. Yang kelima, fitnah dan juga mencemarkan nama baik secara luas. Yang keenam, menjauhkan yang dekat. Yang ketujuh, mengabadikan tugas dan juga pekerjaan. Jam ke-8, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Yang terakhir, menurutnya presentasi belajar dan juga kemampuan bekerjanya seseorang. Selanjutnya, pengertian teknologi informasi dan komunikasi, TIC atau ICT di dunia pendidikan. Teknologi informasi adalah penggunaan teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi untuk memperoleh dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital. Sedangkan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih
sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, seperti yang pertama tadi. Adapun manfaat TIK atau ICT dalam pendidikan. Yang pertama itu TIK atau ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Yang kedua, TIK atau ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Yang ketiga, TIK atau ICT sebagai fasilitas pembelajaran. Yang keempat, TIK atau ICT sebagai infrastruktur pembelajaran. ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan itu yang artinya sumber ilmu pengetahuan menjadi begitu kaya, bahkan melimpah, baik ilmu pengetahuan inti dalam pembelajaran sekolah maupun sebagai materi pengaya pembelajaran. Pada fungsi ini, internet juga memiliki peran besar sebagai sumber ilmu pengetahuan yang dapat diakses secara luas, yang di dalamnya telah terkoneksi dengan ribuan perpustakaan digital atau jutaan artikel jurnal. Selanjutnya, ICT sebagai alat bantu pembelajaran, yang artinya bahwa pembelajaran saat ini lebih mudah dengan bantuan ICT. Untuk menghadirkan dunia di kelas dapat disajikan kepada seluruh siswa melalui peralatan ICT seperti multimedia dan media pembelajaran. Hasil olahan komputer seperti poster, grafik, foto, gambar, dan media grafik yang lainnya. Pemanfaatan CD interaktif, video pembelajaran, multimedia presentasi. Selanjutnya, ICT sebagai fasilitas pembelajaran atau pendidikan. Dalam hal ini, ICT sebagai saran melengkapi fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan, terutama fasilitas yang bernuansa elektronik, seperti laboratorium komputer, peralatan laboratorium bahasa, ruang multimedia, studio musik, studio produksi video, dan editing. Yang terakhir, ICT sebagai infrastruktur pembelajaran, yang artinya ICT sebagai mata pelajaran yang kita kenal, mata pelajaran TIK. Mata pelajaran ini berisi standar kompetensi. Selain peran ICT di atas, terdapat pendapat lain tentang peranan ICT dalam bidang pendidikan, yaitu TIK sebagai keterampilan skill dan kompetensi. Yang pertama, setiap pemangkuan kepentingan harus memiliki kompetensi dan keahlian menggunakan TIK untuk pendidikan. Yang kedua, informasi merupakan bahan mentah dari pengetahuan yang harus diolah melalui proses pendidikan. Yang ketiga, membagi pengetahuan antara satu peserta didik dengan yang lainnya yang bersifat mutlak dan tidak berkesudahan. Yang keempat, belajar mengenai bagaimana caranya belajar yang efektif dan efisien sebagai pendidik, peserta didik. Yang kelima, belajar adalah proses seumur hidup yang berlaku bagi setiap individu atau manusia. Selanjutnya, TIK sebagai infrastruktur pendidikan. Yang pertama, saat ini bahan ajar banyak disimpan dalam format digital dengan model yang beragam seperti multimedia. Yang kedua, para pendidikan, instruktur dan peserta didik secara aktif bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga, proses pendidikan seharusnya dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Yang keempat, perbedaan letak geografi seharusnya tidak menjadi batas pendidikan. Yang kelima, akan menjadi fenomena baru di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, TIK sebagai sumber bahan belajar. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan berkembang
demikian cepat. Yang kedua, pendidikan yang hebat tersebar di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, buku-buku, bahan ajar, dan referensi diperbaharui secara kontinu. Yang keempat, inovasi memerlukan kerjasama pemikiran. Yang kelima, tanpa teknologi, proses peserta didik yang update membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. Yang pertama, menyampaikan pengetahuan seharusnya mempertimbangkan konteks dunia nyata. Yang kedua, memberikan ilustrasi sebagai fenomena ilmu pengetahuan untuk mempercepat penyerapan bahan ajar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan melakukan eksplorasi terhadap pengetahuannya secara lebih bebas dan mandiri. Yang keempat, akuisisi pengetahuan berasal dari interaksi antar peserta didik dan peserta pendidik. Yang terakhir, rasio antara pendidik dan peserta didik tidak dibatasi tergantung pada proses pemberian fasilitas. Selanjutnya, dampak ICT atau TIK dalam bidang pendidikan. Pelajar jadi lebih mudah dalam belajar karena kebanyakan pelajar lebih suka praktek dibanding teori. Dalam pembuatan laporan, baik bagi pelajar maupun pengajar, jadi lebih mudah karena jika memakai komputer akan mudah dikoreksi jika ada kesalahan. Dalam belajar, baik pelajar maupun pengajar akan lebih mudah mencari sumber karena adanya internet. Pembelajaran yang menggunakan ICT atau TIK di sekolah yang kurang mampu akan ketinggalan siswanya. Akan kesulitan jika mereka masuk ke sekolah lanjutan di kota besar yang sudah sering menggunakan ICT atau TIK. Yang terakhir, kesimpulan. Dari penjelasan yang telah dipaparkan, dapat kita tertarik kesimpulan bahwa teknologi informasi dan komunikasi TIK atau ICT adalah segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer untuk mengelola informasi dan sebagai alat bantu pembelajaran serta sebagai sumber informasi bagi guru dan siswa. TIK atau ICT juga memiliki peran yang strategis dalam segala bidang, terutama dalam bidang pendidikan, yaitu sebagai gudang ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, dan standar kompetensi, khususnya yang berkaitan dengan manajemen sekolah. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.